Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Di sisi lain, putusan majelis hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMA N6, Surakarta, dan UGM. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan hasil putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat keaslian ijazah Jokowi Muhammad Taufik berencana akan membuat gugatan baru terkait keaslian ijazah Jokowi. Dirinya pun mengaku memiliki bukti baru di mana ijazah Jokowi berbeda dengan ijazah alumni yang seangkatan dengan Jokowi. Kami sudah menemukan fakta tanggal 28 sampai dengan 28 Mei sampai dengan 1 Juni kami kebetulan, saya pribadi maksudnya begitu, saya mengunjungi 2 negara dan saya ketemu teman seangkatan yang ijazahnya sangat berbeda dan itu ijazahnya asli, ya. Oleh karenanya keyakinan kami tidak perlu lagi melibatkan SMA 6. Jadi pertimbangan kami yang kedua mengajukan gugatan baru tapi dengan subjek yang berbeda dan objek yang berbeda, karena kami menemukan fakta baru. Bahkan sesungguhnya kalau perkara ini tidak digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, kami akan hadirkan orang itu sebagai saksi dan membawa ijazahnya yang sangat berbeda begitu, ya. Pemirsa, Dr. Tifa telah selesai memberikan keterangannya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Sebagai terlapor, ia dicecar 68 pertanyaan. Pemirsa, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangi statusnya sebagai terlapor. Dr. Tifa pun mengaku kecewa, pasalnya penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan kemarin. Tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan gimana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak. Di antaranya adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Sandi hingga ajudan Jokowi. Gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW,
dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, pada 30 April lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. T. Fauzia Tiasuma, Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pemirsa, Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga saat ini berada di Singapura. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar membenarkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS dalam perkara tata kelola minyak mentah. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kemudian kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengabdian impor BBM. Kemudian yang keempat, pemirsa, penyimpangan dalam sewa kapal. Yang kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Kemudian keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Selanjutnya, penyimpangan yang ketujuh adalah dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga pasar. Pemirsa, kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Pemirsa, misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Tidak hanya atasan Nur Hadi yang menjadi tersangka, salah satu tersangka lainnya adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Pemirsa, dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Made Yogi Purusa Utama.
Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Ibu kandung Misri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada 2022 silam hingga harus membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri Puspitasari, WNT asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 kawah kepemimpinan pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat, tapi ini nih ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang berkayo, orang pejabat, memang kalah orang miskin dek. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah acara musik diselenggarakan di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Menikmati acara musik sambil bersantai di pinggir pantai di waktu senja merupakan momen yang banyak diinginkan untuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Global Radio dan V-Radio kembali menggelar acara musik bertajuk Music Zone, yaitu salah satu event musik yang sukses menjadi trendsetter anak muda sejak beberapa tahun terakhir di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara. Kali ini dengan menggandeng Taman Impian Jaya Ancol, Music Zone hadir kembali dengan membawa suasana dan konsep yang berbeda karena menyuguhkan suasana pantai yang meriah dan penuh energi. Dengan mengusung konsep acara musik terbuka di pinggir pantai, Ancol dan Music Zone akan memberikan pengalaman mendengarkan musik dengan lebih dekat, hangat, dan penuh semangat, serta memberikan suasana baru untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Konser musik yang rutin harapannya nanti di Pantai Lagun ini, Pantai Lagun Acer Putih ini harapannya nanti pengunjung Ancol ataupun pemirsa dari iNews ataupun Music Zone bisa datang ke Ancol Lagun ini. Tak hanya bisa menikmati suasana pantai, para pengunjung pun bisa menikmati alunan musik yang ditampilkan oleh penyanyi favorit mereka. Seru banget. Heboh banget. Terus kayak vibes-nya tuh dapat banget ya, kayak di pinggir pantai sambil nyanyi-nyanyi. Seru banget. Asik. Untuk event musik pertama, Music Zone menampilkan sejumlah penyanyi yang sudah dikenal, yaitu Romaria, Sakib, Cynthia Gabriela, dan Ruth Gracia. Dari Jakarta, Steven Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Terjebak kepungan api, seorang wanita lanjut usia meninggal dunia dalam kebakaran di Rusun Klender, Jakarta Timur dini hari tadi. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.